Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Jaya Wisata Jakarta di hari kedua, masih dengan tema yang sama, yaitu semangat menjadi karakter dan pribadi yang baik. Baik, di hari yang kedua ini kita masih akan melaksanakan kegiatan MPLS. Di antaranya yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Jaya Wisata 2 Jakarta. Yang kedua adalah paparan mengenai kejuruan, khususnya jurusan akomodasi perhotelan. Yang ketiga, paparan mengenai kejuruan usaha jasa pariwisata. Kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mars SMK Jaya Wisata 2.
Baiklah, sekarang kita akan masuk ke acara yang pertama, yaitu Anjang Sana yang akan disampaikan oleh Bapak Kurnia Afrianto Prakoso SEMSI selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Tribina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang di tahun pelajaran 2020-2021 di program MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah di SMK Jaya Wisata Jakarta. Perkenalkan, saya Kurnia Afrianto Prakoso, Ketua Yayasan Pendidikan Tribina yang membawahi SMK Jaya Wisata 1 di Menteng dan Jaya Wisata 2 di Kalimalang. Anak-anakku sekalian, selamat datang. Kalian sudah mempercayakan untuk sekolah di SMK Jaya Wisata. Sekolah pariwisata yang pertama berdiri di Indonesia dan yang kedua di SMK Jaya Wisata 2 merupakan sekolah yang berdiri di wilayah Jakarta Timur. Anak-anakku sekalian, SMK Jaya Wisata ini didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tribina untuk menciptakan generasi baru di bidang pariwisata. Khususnya buat Anda yang di Jaya Wisata Menteng dan juga di Jaya Wisata Kalimalang. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran yang kalian dapatkan nanti adalah berbeda pada saat Anda di SMP, karena di sini Anda akan diarahkan untuk belajar kejuruan di bidang pariwisata, bahkan sekarang ada teknologi untuk di Jaya Wisata 2 Jakarta. Kalian semangat belajar, karena dengan pengenalan dunia pariwisata dan teknologi sekarang di zaman ini, apalagi ini kalian belum sekolah ya intinya, menjalankan MPLS ini secara virtual. Bahkan kalian belajar mungkin 6 bulan atau 1 tahun ini banyak belajar menggunakan pelajaran jarak jauh atau online atau virtual. Buka wawasan kalian tidak hanya di Indonesia, tidak hanya ada di Asia, tetapi di seluruh dunia. Belajar pariwisata, belajar teknologi itu sangat-sangat baik buat kalian untuk di masa depan kalian. Jadi buat kalian semua di sini dalam masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Jaya Wisata 1 Menteng dan Jaya Wisata 2 Kalimalang, supaya kalian dapat mengenal apa yang disebut dengan sekolah menengah kejuruan. Intinya, lulus nanti kalian beda dengan lulus dengan di SMA. Kalian punya sertifikat kelulusan, kalian dapat bekerja, kalian dapat berwirausaha, dan juga kalian dapat meneruskan ke perguruan tinggi. Jadi poinnya adalah SMK Jaya Wisata didirikan ini untuk menciptakan kalian siap kerja di masa muda. Pandemi COVID-19 bukanlah menjadi yang ditakutkan, tetapi di sini kalian menjalankan new normal untuk di masa yang akan datang nanti. Bekerja new normal, berkarya new normal, dan ini harus kita ciptakan di masa-masa kalian belajar di SMK Jaya Wisata. Bapak Ibu guru sekalian, inilah murid-murid new normal. Inilah murid-murid yang kita harus ciptakan dengan gaya, dengan pembelajaran yang sangat berbeda. Mari kita sama-sama kuatkan, mari kita sama-sama kolaborasi antara teknologi, antara kompetensi, dan dalam satuan pembelajaran secara new normal. Semangat buat kalian semua. SMK Jaya Wisata 1 Menteng berdiri tahun 1977, pertama yang ada di Indonesia. Tahun 1887 berdiri di SMK Jaya Wisata 2 di Kalimalang. 2 pusat lokasi yang strategis. Pusat kota Jakarta, pusat kota di timur Jakarta perbatasan Jawa Barat atau Bekasi. Ini menjadi satu poin di mana kalian saling bersinergi. Ikuti program-program di Jaya Wisata. Sukses buat kalian semua, dan sukses buat para panitia, guru maupun kakak kelas yang secara virtual mempersiapkan ini semua. Mudah-mudahan pembelajaran ini atau MPLS yang virtual ini membuka wawasan baru bahwa kita akhirnya melek dengan teknologi khususnya untuk pembelajaran. Saya lupa untuk memberitahu bahwa SMK Jaya Wisata mempunyai 4 program. Pertama adalah perhotelan. Yang kedua adalah usaha perjalanan wisata. Yang ketiga adalah jasa boga. Dan yang terakhir adalah multimedia yang baru ada dilaksanakan di Jaya Wisata 2 Kalimalang. Sinergi ini kalian dapatkan
Pariwisata berhubungan dengan teknologi. Anda jalan-jalan butuh penginapan. Anda menginap butuh makanan. Anda mencari informasi butuh multimedia. One learning, one working. Jadi inilah konsepnya Jaya Wisata. Sukses selalu, selamat mengikuti MPLS ini, dan semoga kalian semua akan menjadi insan pariwisata yang juga berbasis teknologi. Jaya Wisata, jaya, jaya, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan masuki acara yang ketiga, yaitu paparan mengenai kegiatan jurusan akomodasi perhotelan yang akan disampaikan oleh Kepala Jurusan Akomodasi Perhotelan oleh Bapak Kartina Estepar. Selamat pagi buat adik-adik sekalian. Terima kasih sudah gabung bersama kami di SMK Jaya Wisata 2 Jakarta. Kami ucapkan selamat kepada para adik-adik yang telah lulus seleksi interview sehingga bisa bergabung dengan kami di SMK Jaya Wisata 2 Jakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kartina. Untuk pengalaman di industri, saya 13 tahun di industri. Terus kemudian saya tinggal di daerah Cikarang, khususnya di Villa Mutiara Cikarang 2. Terus kemudian kalau saya lulusan dari STP Sahid Jakarta. Dan untuk pengalaman saya selama bekerja di industri, saya dari bawah, dulu karena saya PKL, sebelum PKL selesai, saya sudah ditawarkan kerja di tempat saya PKL, terus kemudian saya di posisi room boy atau room attendant sekarang. Terus kemudian selang 2 tahun berikutnya saya naik ke supervisor, terus kemudian saya ikut kompetensi lagi dan saya naik di asisten executive housekeeper. Tahun berikutnya saya memposisikan sebagai executive housekeeper atau lebih sering dikenalnya juga dengan manager housekeeping. Setelah itu saya cross duty di front office, terus saya lanjut untuk menduduki jabatan sebagai asisten room revision. Setelah itu karena dalam satu hotel yang sama, kemudian saya mencari pengalaman baru di tempat lain. Saya mengambil di duty manager di hotel di daerah Kerawang. Nah, saya cuma 2 tahun, terus kemudian saya join bekerja atau mulai sharing knowledge mengajar di SMK Jaya Wisata 2 Jakarta pada 2015. Terus untuk ruang lingkup akomodasi perhotelan itu sendiri adalah keahlian pada bidang pengusahaan informasi dan kemampuan tentang akomodasi perhotelan, pengelolaan dan penyelenggaraannya, mulai dari hotel kecil, hotel menengah ataupun hotel besar. Itu akomodasi perhotelan adalah kita berbicara mengenai akomodasi hotel, ya. Terus kemudian prospek lulusan itu sendiri, kalau kita di akomodasi perhotelan, prospek lulusannya luas, ya. Kita bisa di room division. Room division itu ada front office, housekeeping ataupun laundry, banquet ataupun LB service. Terus kemudian untuk peluang kerja berwirausaha atau entrepreneurnya itu sendiri bisa mendirikan sebuah laundry, outside laundry, atau mungkin bisa mendirikan cleaning service. Kayak yang sekarang sedang tren adalah mungkin Go Clean dan segala macam, kita bisa menciptakan itu sendiri. Nah, ini contoh beberapa lulusan berikutnya ataupun posisi kerja yang akan di dunia industri nantinya lulusan dari akomodasi perhotelan. Pertama adalah di front office. Di front office sendiri itu bisa menjadi doorman atau doorgirl, atau di bellboy atau porter. Terus kemudian atau di front desk agent. Front desk agent bisa di kasir atau mungkin di resepsionisnya. Terus kemudian ada juga di bagian telepon operator ataupun reservation. Itu untuk di front office sendiri. Scope untuk jenis pekerjaannya yang bisa ditekunin atau yang nanti setelah kalian lulus mempunyai kompetensi daripada akomodasi perhotelan ini. Untuk front office sendiri tadi ada doorman atau doorgirl, terus kemudian ada porter. Terus di situ juga ada telepon operator, terus kemudian ada front desk agent, kasir. Karena sekarang sudah banyak hotel yang menggunakan adalah sistemnya yang front desk agent, bukan jadi kita harus punya kemampuan atau skill yang lebih. Kalau namanya front desk agent berarti dia harus menguasai kasir, kompetensi kasir, terus reservation, terus kemudian akomodasi reception. Akomodasi reception itu contohnya apa? Contohnya adalah kita
menerima tamu, menerima kedatangan tamu, terus melayani keberangkatan tamu ataupun menghandling komplain yang ada di hotel. Bukan berarti kita sebagai front office mungkin sebagai saran tempatnya tamu meluapkan komplain, tapi kita juga harus cerdas dan cermat untuk menyikapi komplain itu sendiri. Terus kemudian untuk Departemen housekeeping sendiri itu juga sectionnya banyak ya, jadi tidak hanya housekeeping terus kemudian kita menjadi cleaner atau menjadi public area attendant, tapi skupnya lebih banyak lagi. Ada room attendant biasanya kalau cewek disebutnya adalah roommate, kalau cowok adalah room boy. Nah itu menurut salah satu skupnya untuk di sectionnya housekeeping. Ada juga mungkin di florist, gardener, terus linen, itu juga menjadi skupnya daripada kompetensi keahlian yang di housekeeping. Terus kemudian laundry, ya laundry juga termasuk menjadi sarana atau wadah nanti ketika kita sudah selesai menempuh pendidikan SMK, kita tidak bisa melanjutkan, kita juga bisa langsung bekerja karena industri sudah bisa menerima SMK yang sudah berkompeten. Sedangkan lulusan dari kita SMK Jaya Wisata sendiri itu nanti akan dibekali dengan kompetensi. Ya, jadi setelah selesai ujian kita akan ada uji kompetensi yang sertifikatnya adalah langsung dari BNSP. Ya, jadi yang sertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi, terus kemudian sertifikatnya juga langsung yang berlambangkan dengan Garuda, jadi diakui oleh ASEAN. Jadi mungkin Anda nanti setelah lulus akan bekerja ke Singapura, Malaysia dengan kompetensi itu mereka sudah mengakuinya. Terus kemudian banquet service ini lebihnya larinya adalah kepada F&B service karena di akomodasi perhotelan kita juga akan belajar F&B service ya, terutama adalah banquet service, bagaimana cara memberikan layanan ruang rapat, ruang seminar ataupun untuk exhibition. Nah ini kita akan mempelajari kompetensi tersebut. Terus kemudian kompetensi yang dipelajari selama nanti menempuh pendidikan di SMK Jaya Wisata sendiri itu, yang pertama adalah bekerja sama dengan kolega dan pelanggan, itu satu kompetensi. Kemudian layanan telepon, terus layanan porter, kemudian layanan reservasi, dan kemudian layanan akomodasi reception, kemudian dokumen transkrip hotel atau mungkin keuangan, layanan clerical, public area, room boy atau room attendant. Terus kemudian layanan housekeeping untuk tamu, kemudian layanan binatu atau laundry, ya, terus kemudian sanitasi hygiene atau K3, dan ada menyiapkan ruang rapat dan seminar atau banquet service tadi, dan ada F&B service. Jadi kita akan belajar skup kompetensinya yang housekeeping tadi, housekeeping, terus laundry, terus kemudian front office dan FB service termasuk dengan banquet service. Nah ini beberapa contoh yang akan ruang praktek kita. Jadi nanti ada contoh praktek porter, kemudian reservasi, terus kemudian layanan akomodasi receptionnya. Ini contoh prakteknya yang sering akan dilakukan di hotel kita atau lab hotel kita, yaitu ada making bed, kemudian merapikan kamar. Ya, terus kemudian ini untuk layanan F&B service, kita akan belajar membuat welcome drink ataupun table setup ataupun folding napkin. Terus kemudian program diklat atau kurikulum yang pertama pasti table manner, kemudian turis industry visit. Ya, kalau table manner ini biasa kita lakukan di kelas 10 atau di kelas 1. Ini kita akan belajar etika cara memakan yang baik dan benar. Ya, dan itu disebut dengan table manner. Ini biasanya kita akan di hotel agar kita lebih pasti dan lebih tepat untuk table mannernya, karena langsung dari industri, dari orang ahlinya langsung. Terus kemudian juga ada tourism industry visit. Ini dilakukan agar Anda semua nanti menjadi insan pariwisata yang mengetahui semua destination tourism yang ada di Indonesia terutama. Ya, mungkin kalau kita sering keluar negeri tapi kita tidak tahu tourism destination yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya, yang pasti kita harus promo sebagai insan hotelier atau tourism industry, kita harus mempromosikan yang ada di Indonesia, semua objek wisata di Indonesia, termasuk dengan fasilitas sarana transportasi yang ada di Indonesia. Terus kemudian juga ada kunjungan industri, biasanya untuk kunjungan ke laundry, ada mungkin kunjungan ke hotel untuk showing room. Terus kemudian juga ada guest lecture.
guest lecturer dari hotel-hotel, dari orang-orang hotel untuk datang ke sekolah untuk memberikan sharing knowledge-nya atau berbagi pengalamannya tentang pengalaman mereka terhadap kita. Terus kemudian selain itu juga ada beauty class atau handsome class, itu dilakukan nanti di kelas 10 juga. Tujuannya adalah untuk agar Anda semua nanti bisa bergrooming yang baik, dalam artian bermakeup yang sewajarnya, berdandan yang serapih mungkin. Terus kemudian ada juga praktek terpadu yang dilakukan di lab kita, karena lab kita sudah lengkap, jadi langsung dilakukan di lab kita di kelas 11 dan di kelas 12. Kemudian praktek kerja industri atau PKL, nah ini biasanya sering ditunggu-tunggu oleh siswa karena kalian akan belajar 6 bulan di industri, terutama adalah di hotel-hotel berbintang seperti Kempinski ataupun Grand Hyatt, Mandarin, itu yang biasanya sudah bekerja sama, Raffles yang sudah bekerja sama dengan sekolah kita untuk melakukan PKL. Ya, terus kemudian untuk prestasi sendiri yang terakhir adalah kita pernah menjuarai LKS tingkat DKI juara ketiga di tahun 2018. Cuma sayangnya harus berakhir di situ karena nanti adalah untuk akomodasi perhotelan LKS-nya, housekeeping-nya sudah bergeser atau diganti dengan yang lain, jadi tidak mungkin hanya ada di tingkat sekolah saja. Ya, ini fotonya. Itu dari saya pemaparan mengenai akomodasi perhotelan. Yang pasti dunia pariwisata tidak ada matinya dibandingkan dengan manufacturing. Pariwisata tidak ada matinya karena hanya pariwisata yang tidak bisa digantikan dengan mesin ataupun dengan listrik, tapi semuanya harus menggunakan tenaga manusia atau yang pasti tetap menggunakan layanan jasa manusia. Jadi jangan khawatir ketika kalian terjun ke pariwisata atau ke perhotelan. Jakarta aja hotel bisa di setiap jengkal, ibarat kata semua ada hotel. Jadi tidak usah khawatir kalian begitu lulus tidak terakomodasi oleh hotel. Yang pasti kalau kalian kompetensinya terpenuhi, pasti semua hotel akan mencari Anda untuk bekerja di hotel. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan selamat pagi. Baiklah, kita masuk acara yang keempat, yaitu paparan mengenai kegiatan jurusan Usaha Perjalanan Wisata yang kali ini akan disampaikan oleh Kepala Jurusan Usaha Perjalanan Wisata oleh Bapak Endang Wahyu Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur masih kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara MPLS SMK Jaya Wisata 2. Sebelum saya melanjutkan presentasi dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya ada 3 kata, Endang Wahyu Haddad atau biasa dipanggil Wahyu Haddad, panggilan sehari-hari Wahyu. Ya. Umur 18 tahun ditambah sekian tahun. Ya. Kemudian pendidikan terakhir adalah dari NHTI Bandung. Ya. Kemudian pengalaman pekerjaan di bidang industri pariwisata cuma 25 tahun. Ya, sekarang lebih aktif di dunia pendidikan. Bagi Anda yang bergabung di SMK Jaya Wisata 2, mungkin sudah disampaikan sebelumnya oleh Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah bahwa SMK Jaya Wisata adalah salah satu pionir sekolah pariwisata di Indonesia. Ya, jadi sebelum ada sekolah pariwisata, SMK Jaya Wisata dulu yang mulai. Ya, jadi baru yang lainnya tumbuh di Jakarta, di Bandung, dan seluruh Indonesia. Baik, kita mulai presentasi. Ya, inilah visi dari usaha perjalanan wisata, yaitu mampu melahirkan tenaga ahli pratama bidang usaha pariwisata. Ya. Tours and Travel Operation yang memenuhi persyaratan, sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai kebutuhan industri pariwisata. Kemudian misinya adalah mendidik dan melatih para siswa dalam keahlian Tours and Travel Operation serta menyelenggarakan uji kompetensi profesi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, Biro Perjalanan Wisata BPW, SKKNI Pramuwisata, dan pemimpin perjalanan wisata, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP bidang kepariwisataan.
Acuan kurikulum dari usaha perjalanan wisata adalah satu dari ASITA atau Association Travel Agency Indonesia, kemudian dari ASTINDO, Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia, 3 dari IATA atau International Air Transport Association, Abacus atau Saber sekarang, Worldwide Reservation System, HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan HPPI, Himpunan Pemimpin Perjalanan Wisata. Itulah acuan kurikulum yang akan kalian pelajari selama mengikuti pendidikan di SMK Jaya Wisata 2, kompetensi usaha perjalanan wisata. Apa yang harus Anda siapkan ya ketika masuk pendidikan atau sekolah di sini? Satu adalah rasa ingin tahu. Kenapa harus ingin tahu? Karena ini penting sekali untuk menambah keilmuan Anda. 2 adalah gemar membaca semua topik, ya, mau topik kesehatan, sejarah, ya, politik dan sebagainya. Ini karena akan menjadi dasar ketika Anda menjadi pemimpin perjalanan atau bekerja di bidang industri pariwisata. 3, gemar pelajaran menghitung. Kenapa? Karena Anda akan menghitung tiket penerbangan dalam negeri, luar negeri, dan membuat paket wisata. Ya. 3, mandiri, percaya diri, jujur. Ini adalah kunci paling utama. Kemudian 5, disiplin. Disiplin penting karena Anda akan melayani wisatawan. Ya. 6, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Inilah penting juga sebagai dasar-dasar Anda dalam mengikuti sekolah di sini. Terakhir adalah tidak boleh mengucapkan tidak tahu. Ya, jadi kalau di UPW Anda kalau ditanya Pak tidak tahu, nah Anda harus banyak belajar, banyak membaca. Kemudian pelaksanaan pembelajaran itu ada pembelajaran klasikal, artinya di dalam kelas atau indoor. Kemudian yang kedua adalah di luar kelas atau outdoor. Di luar sekolah misalnya peninjauan objek wisata, ya, di dalam kota Jakarta atau keluar kota atau kunjungan industri. 3 adalah program produktif, praktek di lab UPW atau objek wisata atau industri terkait. Ini adalah pelaksanaan pembelajaran, ya. Kemudian setelah menyelesaikan program kejuruan usaha perjalanan wisata, tentu Anda ingin melanjutkan kuliah atau bekerja. Nah, untuk bekerja itu terbuka untuk semua bidang pekerjaan, ya. Menjadi seorang tour planner, ya, atau menjadi tour guide dan sebagainya, ya. Kemudian untuk bidang lain melanjutkan sekolah adalah ya bidang pekerjaan terutama di industri pariwisata dan bidang lainnya. Kemudian untuk melanjutkan kuliah ya itu Anda bisa mengambil mengambil jurusan-jurusan yang tidak berhubungan dengan pariwisata. Ya, satu misalnya multimedia, ya, atau menjadi programmer, animasi, editing, broadcasting, desain grafis dan sebagainya. Kemudian bisa mengambil ekonomi, hukum, bahasa asing, hubungan internasional, pendidikan kesenian dan sebagainya. Bahkan Anda bisa menjadi seorang militer atau polisi, apalagi sekarang ada polisi pariwisata, ya. Usaha perjalanan wisata selama tahun 2019-2020 ya itu telah mengikuti lomba keterampilan siswa tingkat Jakarta Timur 2 dan DKI. Nah, kita berhasil mendapat juara kedua di Jakarta Timur, sedangkan di DKI kita harapan 1. Itulah prestasi usaha perjalanan wisata SMK Jaya Wisata.
Selamat bergabung di SMK Jaya Wisata 2, program usaha perjalanan wisata. Semoga Anda sukses dan tercapai cita-cita Anda. Jaya Wisata, jaya. Baiklah, dengan diakhiri tadi tentang paparan program jurusan usaha perjalanan wisata, maka berakhir sudah acara MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua SMK Jaya Wisata 2 Jakarta. Jangan lupa masih ada besok hari kita mengikuti acara MPLS. Tetap semangat, jaga kondisi kita semuanya. SMK Jaya Wisata 2 Jakarta, jaya, jaya, jaya.